Ini anak kecil ngomong iman sama orang yang imannya paling tinggi. Paling tinggi siapa? Nabi Muhammad. Beraninya begitu. Kok ngomong sama orang sekelas Nabi Muhammad? Rasulullah pun kaget. Apa bukti kamu mengatakan kamu beriman? Apa dia katakan? Azafat nafsi anid dunia. Jiwaku tidak ada ketertarikan sama sekali dengan dunia. Ada lagi yang namanya Abu Rafi'. Mau ikut juga. Umur sekitar 8-9 tahun atau belasan tahun. Mau pulang aja. Nanti ujung-ujungnya ngeribetin. Jadi kita mau perang, liatin anak kecil. Dia bilang, ya Rasulullah, saya ini jago main ketapel ya Rasulullah. Menawarkan diri gitu. Ada yang bisa dijual. Kata Rasulullah, coba ambil. Dia ambil sama dia batu. Di mana ya Rasulullah? Sampai ke situ. Benar ternyata. Jadi sesuai dengan apa yang ya udah intinya ikut. Tapi jangan bilang yang satu lagi mata saya juga kalau begitu ya Rasulullah. Rasulullah bilang ini anak kecil lagi. Kata Rasulullah kalau dia bisa, kalau katanya saya ini jago berantem ya Rasulullah. Ya udah coba kamu katanya tanding sama dia. Tanding ternyata yang menang satu lagi akhirnya dibawa semua sama Rasulullah. Harithah juga begitu, memaksakan diri itu kata Rasulullah ikut. Pada zaman Nabi ada seorang anak muda yang usianya masih 7 tahun. Tapi pengenalannya kepada Allah begitu hebat. Namanya Harithah. Namanya siapa? Harithah. Nabi Muhammad lagi berjalan, jumpa dengan anak kecil. Rasulullah tanya, "Kaifa asbahta ya Harithah?" Apa kabarmu di pagi hari ini wahai Harithah? Nabi Muhammad begitu, kalau ketemu sama orang ditanya, walaupun anak kecil. "Kaifa asbahta ya Harithah?" Apa jawaban anak kecil ini? "Asbahtu mu'minan billahi ya Rasulullah." Jadi pagi hari ini dalam keadaan beriman. Ngomong sama Nabi beriman. Artinya nawarin orang yang biasa bikin makanan enak, misalnya makanan terkenal di Garut, tahu Sumedang lah. Bikinin tahu atau ngasih tahu dari Garut datang ke Sumedang ngasih orang Sumedang tahu, diketawain. Kami yang lebih paham tentang tahu Sumedang dibanding antum. Kok berani-beraninya bawa tahu Sumedang? Ke tempat di mana di sini tempatnya tahu. Kata ulama dulu, wa min ajabin ihda'u tamrin li Khaybar wa ta'limi Zaidin ba'dha ilmi al-fara'idhi. Katanya sesuatu yang aneh gitu. Min ajab ihda'u tamrin li Khaybar. Kok ngasih korma sama orang Khaybar? Jadi orang Khaybar itu terkenal kormanya Khaybar itu paling enak. Ajwa dia punya, kota Madinah. Ini kita datang dari tempat yang enggak ada korma, membelinya di Tanah Abang, ngasih orang Khaybar. Ini korma. Kamu gimana? Ini anak kecil ngomong iman sama orang yang imannya paling tinggi. Paling tinggi siapa? Nabi Muhammad. Beraninya begitu. Kok ngomong sama orang sekelas Nabi Muhammad? Rasulullah pun kaget. Ketika anak kecil ini asbahtu mu'minan billahi Rasulullah, likulli syai'in haqiqah. Fama haqiqatu imanik? Semua ucapan perlu kepada bukti wahai anakku. Apa bukti kamu mengatakan kamu beriman? Apa dia katakan? Azafat nafsi anid dunia. Jiwaku tidak ada ketertarikan sama sekali dengan dunia. Wastawa indi dhahabuha wa madaruha. Bagiku sama saja ya Rasul. Ada kerikil, ada emas, enggak ada bedanya. Taruh di depan saya ada kerikil, enggak ada bedanya. Handphone Oppo sama iPhone yang terbaru enggak ada bedanya, sama aja. Bagi dunia begitu. Apa saja sama kita. Wastawa indi dhahabuha wa asbahtu ka'anni aral jannah. Di pagi hari ini, baru pagi saya udah seakan-akan benar-benar lihat surga. Wa ahlaha yatana'amuna biha. Dan orang-orang yang sedang di surga itu sedang menikmati surga. Wa asbahtu ka'anni aran nar. Pagi hari ini seperti aku sudah melihat api neraka. Wa ara ahlaha yu'adzabuna fiha. Aku melihat orang-orang yang ada di neraka sedang tersiksa. Apa kata beliau? Wa asbahtu ka'anni ara 'arsyar rahmani bariza. Dan di pagi hari ini secara jelas mataku seakan-akan sudah bisa melihat arasnya Allah. Apa kata anak muda? Kata Rasulullah SAW, ya Harithah, arafta falzam. Wahai Harithah, kamu ini makomnya sudah al-arif billah, falzam. Kamu harus begitu saja. Tapi setelah beberapa bulan, ternyata Harithah ini ikut perang Uhud. Kata Nabi Muhammad, gak ada yang anak kecil boleh ikut. Dia maksa ngikut, akhirnya diberikan izin. Ada lagi yang namanya Abu Rafi', mau ikut juga sama Rasulullah SAW. Ini dua beradik atau temannya. Abu Rafi' bilang mau ikut ya Rasulullah.
Umur berapa? Umur sekitar 8-9 tahun atau belasan tahun. Mau pulang aja. Nanti ujung-ujungnya ngeribetin. Jadi kita mau perang liatin anak kecil. Pulang aja. Dia bilang, ya Rasulullah, lakin nirami ya Rasulullah. Saya ini jago main ketapel ya Rasulullah. Menawarkan diri gitu. Ada yang bisa dijual. Kata Rasulullah, coba ambil. Dia ambil sama dia batu. Di mana ya Rasulullah? Ke situ. Benar ternyata. Jadi sesuai dengan apa yang udah yang ikut. Tapi jangan bilang yang satu lagi, saya juga kalau begitu ya Rasulullah. Rasulullah bilang, ini anak kecil lagi. Kata Rasulullah, kalau dia bisa, katanya saya ini jago berantem ya Rasulullah. Ya udah, coba kamu katanya tanding sama dia. Tanding ternyata yang menang satu lagi akhirnya dibawa semua sama Rasulullah. Harithah juga begitu, memaksakan diri itu. Kata Rasulullah ikut. Ternyata dalam peperangan Uhud, banyak sekali Muslim yang ikut wafat ketika itu. Harithah salah satunya. Setelah wafat, jadi orang baik kayak gitu nggak lama. Makanya doain orang baik biar panjang umur. Pusing kita. Orang baik banyak sekali, cepat banget meninggal. Semakin buruk, semakin panjang lagi umurnya. Sampai bosen kita ngeliat mukanya. Tapi orang baik cepat banget. Orang yang manfaat bagi dunia, bagi akhirat kita, terkadang cepat banget diambil sama Allah. Akhirnya, ikhwani, ibunya datang. Aina waladi ya Rasulullah? Di mana anak saya? Marah-marah ibunya. Ibunya marah-marah. Sahabat semua bilang, mana Rasulullah? Saya mau ketemu Rasulullah. Di mana anak saya? Sabar kamu, Bu. Mana? Aina waladi? Di mana anakku? Akhirnya sahabat mengatakan, anak kamu meninggal dalam keadaan syahid. Sabar. Sabar. Orang yang sabar akan mendapatkan pahala. Kamu mendapatkan pahala, yang meninggal juga dapat pahala. Aina waladi? Tetap dia tanya. Gak mau dengar pokoknya omongan orang. Saya mau tanya sama Rasulullah langsung. Sampai pada hadapan Rasulullah, ikut Rasulullah. Tenang kamu, wahai Ummu Harithah. Tenang. Ya Rasulullah, aina waladi? Di mana anakku? Waladuka mata syahida. Anakmu mati dalam keadaan syahid. Orang, la as'aluka an hadha. Saya bukan tanya itu ya Rasulullah. Yang saya tanya, di mana anakku? Fil jannah am finnar? Di surga apa di neraka? Itu yang saya tanya ya Rasulullah. Kalau di surga tenang, Ummu Harithah sudah tenang begitu. Tapi kalau di neraka, jangan anggap ini sesuatu yang sepele ya Rasulullah. Saya akan lakukan kepada engkau dan sahabat-sahabatmu sesuatu yang tidak akan pernah kau lihat. Rasulullah, ajunin ya Ummu Harithah. Wahai Ibu Harithah, kamu sudah gila wahai Ibu Harithah. Bukan hanya satu surga kata Rasulullah. Bal asabal firdaus al-a'la. Harithah bukan hanya dapat satu surga, tapi jinan katsirah. Surga yang banyak. Bal asabal firdaus al-a'la. Bahkan dia akan mendapatkan surga yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Jadi ada ta'un, itu adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagi orang-orang yang beriman, itu adalah rahmat dari Allah. Makanya Rasulullah SAW, faja'alahu Allah Ta'ala rahmatan lil mu'minin. Musibah-musibah yang seperti ini Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan rahmat bagi orang mukmin. Orang mukmin itu seperti salafun salih. Ketika kakinya dipotong satu, dia bilang, alhamdulillah ya Allah, engkau telah memberikan saya 2 kaki gratis. Diambil satu kok saya marah, satu doang ya. Diambil satu, disisain satu kok saya marah. Kayak kita dikasih nih dua gelas minuman, diambil satu kok marah. Udah dikasih belagu lagi ya. Orang Islam itu paling enak gitu. Bahkan salah seorang di antara mereka dari Ahlul Bait, ketika salah seorang di antara anaknya meninggal, ya Allah, engkau telah memberikan saya 7 anak. Kau ambil satu, kau sisakan 6. Kau ambil satu, masih kau sisakan 6 bagi saya gitu. Artinya nikmat semua. Orang Islam itu semuanya rahmat ya. Allah, alhamdulillahilladzi la yuhmadu ala makruhin siwa. Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Orang-orang kadang-kadang orang Islam itu enak ya Pak, ketabrak, alhamdulillah, cuman kaki doang yang kena, masih alhamdulillah. Ketabrak masih alhamdulillah. Makanya tidak ada gitu orang yang dipuji kepada sesuatu yang buruk kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi la yuhmadu ala makruhin siwa. Tidak ada sama sekali. Kita kan begitu. Baru jatuh, handphone hilang, dompet hilang. Alhamdulillah, kartu ATM masih ada. Alhamdulillah, ini enggak kebawa. Alhamdulillah, masih ada. Alhamdulillah. Jadi beruntung. Ya, makanya wabak seperti ini adalah rahmah. Hadis Rasulullah bilang apa? Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu.
Allah inginkan kebaikan bagi seorang hamba, pasti dikasih musibah. Falaisa min 'abdin yaqa'u fi ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiba. Tidaklah salah seorang di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang terkena ta'un. Fayamkuthu fi baladihi sabiran hal sabr. Dia dalam keadaan sabar, muhtasiban, dalam keadaan meminta pahala dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Dia tahu, dia yakin, alim artinya yakin, ya. Annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu, sesungguhnya apa yang telah dia dapatkan atau dia akan dapatkan adalah catatan dari Allah ataupun ketetapan Allah, illa kana lahu mislu ajri syahid. Dia akan mendapatkan pahala syahid. Nah, jadi kalau misalnya kita berada di tempat yang di situ ada ta'un, kemudian kita tidak keluar, karena apa? Karena kita tahu kalau memang ajal itu datangnya dari Allah dan sabar, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan kita termasuk orang yang mendapatkan pahala syahid. Kecuali kalau misalnya ya kita berada, misalnya kita sudah masuk ke satu tempat, kemudian ada ta'un di situ, jangan keluar. Ya, jangan keluar dari tempat itu. Ada hadisnya seperti itu, jangan keluar. Karena selain kita meyakini bahwa sesungguhnya apa? Segala sesuatu itu dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga ya kita enggak mau dong menularkan kepada orang lain gitu lah. Makanya ada hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Idza sami'tum bi ardhin fala taqdimu 'alaihi, wa idza waqa'a bi ardhin biha fala takhruju firaran minhu." Seperti orang yang firaran minaz zahab, lari dari tempat yang seperti ini. Riwayat Bukhari dalam kitab At-Tubb. Allahu a'lam.